Audio Jungle. Hari ini kita sudah tersambung dengan rekan kita Hamdani Suara, seorang seniman yang cukup dikenal. Pak Hamdani, apa kabar? Oh, baik, Bung Uco. Ya baik, kalau gitu. Pagi ini kita tersambung dengan acara pelantikan di kantor gubernur atau di Laminatam. Ada 6 kepala daerah yang dilantik saat ini, dan sebelum pelantikan yang kepala daerah ternyata dilakukan pelantikan Mitra Nasda lebih dulu, atau ibu PKK, Ya, di mana istri dari bupati dilantik lebih dulu oleh ibu gubernur. Melihat situasi ini, kita bisa mengomentari mungkin barangkali Pak Dani. Karena saat ini kan pelantikan itu bukan sama satu di tempat gitu. Artinya ada satu di Laminatam hanya Bupati Mahulu dan wakilnya yang baru, kemudian 5 kepala daerah yang lain di masing-masing daerahnya seperti Samarinda, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Bontang dan Berau. Ya. Pasir dan Berau, Bontang belum. Belum ya. Ya. Jadi dari fenomena ini kita sudah melihat ada perubahan bagaimana cara pelantikan. Gimana komentarnya dalam suasana? Kalau saya melihat pelantikan yang dilaksanakan pagi ini sebenarnya memang sesuatu hal yang baru dalam kaitan dengan pandemi. Kita bisa maklum itu bahwa tidak bisa offline, tidak bisa langsung pelantikannya. Jadi melalui online. Saya kira wajar saja dalam kondisi seperti ini menghindari pelanggaran prokes. Bayangkan saja kalau pelantikan itu langsung, semua kepala daerah yang dilantik datang, pasti paling tidak tim sesnya akan berdatangan ke rumah jabatan gubernur. Wah, itu sulit dibendung. itu pasti itu. Jadi sesuatu yang saya kira wajar saja. Kondisinya memang mengharuskan seperti itu. Ya, kenapa hanya Mahakamulu yang dilantik di Laminatam? Emang alasannya juga sama sepertinya. Karena kalau online di Mahakamulu sinyalnya, Hancur sinyal itu. pernah tahu ya di sana. Pernah ke sana. Jadi wajar diwakili kepala daerah Mahakamulu. Nah, sedangkan yang lain kan lancar-lancar saja. Awalnya tadi saya berpikir, melihat bahwa kok kenapa bukan Samarinda. Setelah saya hubung-hubungkan dengan kondisi persinyalan, artinya memang wajar kalau Mahakamulu hadir. Samarinda salah di tempatnya masing-masing, dengan daerah lain juga begitu. Itu punya arti yang lain bahwa memang sebenarnya pemerintah provinsi yang menjadi kewenangan bagaimana mempunyai kebijakan dalam hal mensinyal itu, walaupun bukan walaupun Telkom sebenarnya, tapi kan punya kepentingan provinsi bahwa ini kekurangan provinsi. Ya, itu, Pak. Jadi memang ini sebagai ada hikmahnya supaya Kalimantan Timur se-Indonesia tahu bahwa Kutai Mahakamulu itu termasuk 3T dalam persoalan blank spot, dalam persoalan sinyal menyinyal. 3T itu apa? Daerah tertinggal, terjauh, dan terdepan begitu. Dalam persoalan terbelakang ya. Sinyal itu jaringan. Jadi wajib hukumnya mungkin provider kerjasama dengan Pemprov untuk membangun menara-menara di Mahulu. Kita merasakan waktu kita ke Mahulu, sinyalnya kurang
nggak jelas Kita kontak dengan untuk kawan. berkabar dengan keluarga pun kita Nah itu harus kerepotan. nyari-nyari sinyal ya. Kemudian SMS juga agak sulit sekali memang. Ya emang itulah kondisi kita karena Mahakamulu letaknya juga emang agak jauh. Mahakamulu itu kita harus menempuh perjalanan lewat udara bisa, tapi kan sangat terbatas pesawatnya, pesawat perintis. Kemudian kita harus kalau mau lewat sungai itu memakan waktu sekitar 1 malam lebih ya. Iya. Nah kalau lewat darat pun 1 malam juga. 1 malam. Bung Ucok, ya. Saya khawatir nanti jangan-jangan provider dari Malaysia yang malah masuk. Antena Malaysia kan dikit aja tuh, berapa jam perjalanan. Ya, secara geografis Mahakamulu memang berbatasan dengan Malaysia. Di Facebook kita sudah bergabung ini ada Heldi Jahri, Niar Andi dan Yuda, kawan-kawan kita juga nih. Ada sesuatu yang mau disampaikan barangkali dengan acara pelantikan yang sekarang satu. Jadi begini, saya mencoba serba sedikit untuk menyampaikan, katakanlah dalam tanda petik masukan atau pengingat atau bagaimanalah kepada kepala daerah yang dilantik. Saya mulai mungkin dari Mahakamulu, saya beberapa kali ke sana, bahwa memang Mahakamulu ini merupakan satu kabupaten yang paling muda di Kalimantan Timur dan terdepan juga dengan berbatasan dengan Malaysia. Saya mengharap bahwa dengan segala keterbatasan Mahakamulu dengan pimpinan yang ada sekarang, mereka lebih lagi berjuang lebih banyak untuk supaya bisa mensejajarkan diri dengan kabupaten kota lainnya di Kalimantan Timur. Nah, melihat dan mendengar tentang Mahakamulu, saya berpikir bahwa Mahakamulu ini harus ada prioritas pembangunan yang mungkin dapat dilakukan oleh bupati dan wali kota, bupati dan wakil bupati yang dilantik baru tadi. Saya melihat bahwa potensi SDA di Mahakamulu itu termasuk luar biasa. Nah, potensi SDA tersebut saya pikir itu perlu sangat diperhatikan, dalam artian kita tidak bisa mengeksploitasi sumber daya alam itu dengan semena-mena, karena memang ternyata sumber daya alam itu baik yang berkaitan dengan hutan maupun dengan yang ada di dalam tanah, itu kalau terganggu ekosistemnya maka rusaklah alam atau sumber SDA yang ada di sana. Apalagi yang saya khawatirkan itu segala izin pertambangan dan lain sebagainya itu sekarang kan pindah ke pusat. Nah, Mahakamulu, pemerintah daerahnya harus punya keberanian untuk bersikap. Jangan sampai PKB 2B apakah istilahnya itu, terutama yang berkaitan dengan batu bara dan emas dan lain sebagainya, itu pusat jangan serta-merta, jangan sewenang-wenang itu memberikan izin kepada investor yang masuk ke Mahakamulu, dan Mahakamulu pun harus punya keberanian untuk melawan itu dalam tanda petik. Yang kedua, saya melihat bahwa Mahakamulu ini punya potensi budaya yang luar biasa. Nah, saya pikir ini patut dikembangkan. Potensi budaya ini dapat menjadi salah satu ikon dari Mahakamulu. Katakanlah yang pernah kita hadiri itu adalah potensi seni budaya ritual Hudok. Nah, Hudok itu merupakan salah satu ikon seni di Kaltim yang sudah masuk dalam warisan tak benda yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia. Nah, itu bisa dikembangkan sedemikian rupa supaya itu menjadikan potensi kebudayaan yang berkaitan dengan dukungan terhadap pariwisata.
Kemudian alamnya juga, alam yang ada di Mahulu itu mempunyai spesifik, mempunyai kekhasan. Katakanlah di sana itu banyak sekali riam, nah itu bisa digarap potensi seperti itu untuk menjaring pariwisata juga. Masalah pertanian, saya melihat bahwa Mahakam Ulu ini itu yang saya alami pada waktu berada di Ujoh Bilang, mereka tidak mampu untuk memproduk padi misalnya. Nah, ini kan salah satu hal yang patut kita sayangkan, padahal di sana punya lahan yang luas yang bisa digarap sedemikian rupa untuk padi misalnya, atau tanaman palawija lainnya. Padi mendatangkan dari Samarinda dan Kutai Barat. Padahal kalau itu mau dimaksimalkan, alamnya di sana, kemudian tanahnya di sana, saya kira itu satu ketika mungkin bisa jadi Mahulu itu bisa dijadikan sebagai lumbung padi Kalimantan Timur. Nah, itu yang saya komentari tentang Mahakam Ulu. Ya. Kemudian Kutai Kartanegara, saya jujur mengatakan bahwa tentang Kutai Kartanegara ini agak saya merasa dalam waktu belakangan ini itu agak bukan gimana ya, popularitas atau gebrakan itu menurun dibanding periode kepemimpinan sebelumnya. Mudah-mudahan ini bisa jadi bahan evaluasi tentang kemampuan kepemimpinan Kutai Kartanegara, Pak Edi dan siapa satunya itu wakilnya itu bisa semaksimal mungkin berbuat, paling tidak, tapi tidak dalam tanda petik meniru persoalan masalah-masalah di pemerintahan yang lalu. Saya kira potensi Kutai Kartanegara itu luar biasa. Dia dijuluki sebagai Tenggarong, sebagai kota raja, dan Kutai Kartanegara kita akui dalam sejarah Kaltim merupakan pusat kebudayaan. Nah, saya kira potensi kebudayaan ditambah dengan potensi sumber daya alam bisa dimaksimalkan dengan menelurkan kebijakan-kebijakan yang mampu kembali mengangkat Kutai Kartanegara yang tadinya jujur saya katakan sempat terpuruk begitu. Nah, kemudian bergeser ke Pasir. Pasir ini kebetulan saya kenal dengan wakil bupatinya, Ibu Masitah Assegaf. Itu lama berkecimpung di dunia jurnalistik, sama-sama kita dulu di Suara Kaltim, kemudian di majalah Eksekutor, dan saya tahu bahwa Ibu Masitah itu mampu menjadi pendamping dari Dokter siapa itu? Dokter Fahmi untuk menjalankan pemerintahan Pasir. Pasir ini punya problem, itu perbatasan dengan Kalimantan Selatan. Problem ini terutama dalam hal kependudukan. Banyak sekali penduduk-penduduk yang dari warga dari Kalimantan Selatan berdatangan di Kalimantan ke Pasir. Saya kira ini bukan penghalang bagi kemajuan Kabupaten Pasir, malah itu mampu nantinya itu semakin banyak dengan kedatangan penduduk atau warga dari Kalimantan Selatan itu mendukung, membackup pembangunan. Nah, saya juga melihat potensi SDA itu luar biasa juga di Pasir, ditambah dengan potensi budayanya juga dengan alamnya begitu. Saya berharapan bahwa Pasir itu bukan sekadar jadi pintu gerbang Kaltim lagi melalui jalur darat, tapi mampu mandiri dengan keberadaan sumber daya alam dan kemudian sumber daya manusia dan kebudayaannya. Kemudian emang dua daerah kita itu adalah yang sekarang saat ini bupatinya sedang dilantik, kebetulan berada di pinggir-pinggir ini ya. Yang Mahulu misalnya kan berbatasan dengan Malaysia. Kemudian yang di Pasir berbatasan juga dengan Kalimantan Selatan. Jadi memang pintu-pintu masuk semua ini.
Artinya saat sekarang ini kalau mungkin di Kutai Barat soal pandemi COVID-19 tidak terlalu walaupun sekarang sudah berbahaya juga karena tinggi. Iya. Tapi pintu masuk dari Malaysia tidak ada karena masih sulit ya, artinya perjalanan sangat sulit di sana itu. Tapi kalau dari Kalimantan Selatan ini sebenarnya malah kita sekarang ditanggung oleh Kalimantan Selatan soal pandemi COVID-19 ini. Kita saat ini sudah di Lamin Etam, Pak Gubernur sudah memberikan sambutan. Ini saya lihat di dalam ini sedang mengumpul, baca doa, dan sebentar lagi mungkin pelantikan sudah akan dimulai. Baik, kita lanjutkan lagi tadi tentang bagaimana potensi-potensi daerah kita di Kalimantan Timur, bahwa tadi Bung Hamdani telah mengatakan bahwa di Mahakamulu sangat potensi sekali supaya tidak bagaimana bupatinya menahan diri untuk tidak membuat loss kompetensi untuk penggalian tambang yang merusak lingkungan. Bahkan kalau mungkin menjadi lumbung pangan di Kalimantan Timur. Ya, Bung Hamdani, kalau kita bicara lumbung pangan ini kita selalu terjebak dalam isu lama bahwa Kalimantan Timur itu makannya pun tidak bisa kita tanggung sendiri, kita harus beli ke daerah lain. Iyalah. Silakan. Jadi memang itu tadi, Kalimantan Timur tanahnya luas. Sekarang Kaltim saja provinsinya itu kurang lebih 1,5 kali Pulau Jawa. Itu tanahnya masih banyak dan saya yakin itu subur. Dan saya kira persoalan lumbung pangan kita ini sekarang ini jadi apa istilahnya, jadi bukan lumbung tapi pemakan pangan yang didatangkan dari daerah lain. Nah, saya tadi Mahulu itu kan potensi pertaniannya itu tidak seperti daerah lain. Mereka menanam padi atau menanam palawija apa segala macam itu melalui sistem ladang. Kalau ladang itu kan tidak menggunakan air. Jadi mereka di lereng-lereng bukit beladang, kemudian menugal, dimasukkan bibit ke dalam tanah dan terus dibiarkan saja begitu sampai masa panen. Meskipun kualitasnya beras atau palawijanya itu bagus, akan tetapi waktunya itu panjang. Kalau menggunakan sistem sawah dan seperti di Jawa atau di pasir katakan, atau di PPU atau di Kukar, itu bisa setahun bisa 2-3 kali panen. Tapi kalau di sistem huma atau ladang itu paling-paling setahun sekali panen. Nah, hal seperti ini tetap kita lakukan, tapi juga sistem sawah saya tidak mengerti lah teknisnya itu, kita bisa lakukan digarap di Kutai Mahakamulu karena tanahnya sangat luas sekali. Ya. Potensi untuk itu ada. Ya, saat ini di Lamin Etam sedang berlangsung sudah prosesi pelantikan. Tadi Bupati Mahakamulu dengan wakil dan bersama istri sudah dihadirkan di depan dan pelantikan segera akan dimulai. Dari cerita Mahakamulu yang memang berpotensi sangat luar biasa, tetapi memang kita harus sadari bahwa Mahakamulu baru saja menjadi daerah otonomi daerah. Kita perlu menambah DOB baru, daerah baru. Misalnya di Kalimantan Timur ini kan ada 10 kabupaten kota gitu kan. Apakah perlu kita menambah lagi daerah untuk melihat kemajuan berkaca dari Mahakamulu? Jadi begini, melihat luasnya wilayah Kalimantan Timur itu 1,5 kali Pulau Jawa, kemungkinan untuk daerah otonomi baru itu sangat terbuka. Ini dari versi kita ya, dari pendapat masyarakat itu sangat perlu. Karena pertama artinya itu membuka isolasi daerah yang tadinya tidak berkembang menjadi berkembang. Katakan dulu Mahakamulu siapa sih yang tahu Pujo Bilang?
sebagai ibu kota kabupaten sekarang. Nah, sekarang orang tahu Ujoh Pilang itu. Dan kemudian pembangunan yang tadinya agak terlambat karena merupakan satu kecamatan saja Ujoh Pilang itu, dan Long Pahangai dan lain sebagainya. Sekarang ini pembangunan baik secara fisik maupun secara administratif itu sudah bisa dilaksanakan mereka sendiri. Nah, ini artinya bahwa proses percepatan pembangunan itu ada di daerah otonomi baru, dan itu sangat perlu untuk menghadapi persoalan-persoalan seperti ketertinggalan. Kenapa Mahakam Ulu misalnya sebagai satu contoh itu patut diperlukan untuk jadi daerah otonomi baru 7 tahun itu, karena itu tadi berbatasan dengan Malaysia, harus ada pemerintahan terdekat yang menangani penduduk dan wilayah yang sedemikian luas itu dengan Malaysia misalnya. Nah, kemudian di daerah lain saya dengar itu juga banyak sekali usulan UB, seperti Kutai Timur ada namanya Kutai Utara, kemudian di Brau itu ada Brau Pesisir, kemudian juga di Kutai Kartanegara juga bahkan ada usulan, meskipun itu sudah puluhan tahun tidak berjalan dengan lancar. Dan terakhir Samarinda Seberang sebagai diusulkan sebagai daerah otonomi baru. Saya kira tuntutan masyarakat sangat wajar karena mengingat beberapa faktor bahwa dengan adanya otonomi baru pembangunan bisa dipercepat, pemerataan pembangunan bisa dipercepat. Yang kedua, bahwa dengan terbentuknya otonomi baru artinya memperluas lapangan kerja, terutama dari aparatur pemerintah, kemudian juga masyarakat bisa mengembangkan investasinya dan terlibatannya berpartisipasi dalam pembangunan. Saya kira sangat wajar kalau ada tuntutan untuk daerah otonomi baru di Kalimantan Timur karena mengingat luasnya wilayah Kaltim. Bahkan saya juga mendukung kalau ada tuntutan provinsi baru yang ada di Kaltim dibelah lagi. Iya ya. Karena sangat luas, penduduknya sedikit, wilayah luas, akhirnya jangkauan untuk pemerataan pembangunan itu boleh dikata sangat kurang begitu. Ya betul juga. Tapi kan sebentar lagi ada IKN katanya memang tidak masuk Kalimantan Timur, dia akan jadi otorita juga. Baik, Bung Hamdani, saat ini pelantikan sudah berlangsung di Lamin Etam dan secara keseluruhan serentak dilakukan. Jadi ada 3 daerah yang sudah dikomentari. Gimana tentang sama kota Samarinda sendiri? Mungkin ini akan menjadi pemuncak pembicaraan kita pagi ini. Silakan Bung Hamdani. Nah, jadi saya tertarik kalau dulu membicarakan tentang ada satu gagasan, ada satu janji politik atau katakanlah satu slogan atau apa begitu, Samarinda sebagai pusat, sebagai kota peradaban. Ya. Kalau dulu waktu zamannya Sahari Jaang ada disebut Samarinda sebagai kota metropolitan. Nah, saya melihat bahwa ini ada dua sisi yang berbeda. Metropolitan itu lebih kepada fisik, sedangkan pengertian kota peradaban itu lebih kepada mental, attitude dan pola dan tingkah laku. Jadi sepertinya salah satu visinya dari Andi Harun dan Rusmadi menyebut sebagai Samarinda sebagai kota peradaban itu lebih menekankan kepada itu tadi yang saya katakan, kepada sikap mental. Sikap mental ya. Mental. Jadi bagaimana hal ini bisa terwujud? Saya pikir itu harus dilakukan dengan visi misi atau program kerja yang berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusianya, tanpa melupakan tentunya konsep atau beberapa hal yang sudah dilakukan Jaang dan
para wakilnya, yaitu menuju kota metropolitan. Apa yang menjadi landasan bahwa peradaban itu adalah bagaimana perubahan sikap mental? Misalnya, apakah ada sesuatu yang salah atau sesuatu yang kita lupakan masa lalu sehingga kita harus masuk dalam kota peradaban yang secara ini ya mau naik kelas gitu ceritanya kan? Sepertinya kan ada hal yang kita buang ini di belakang, harus kita buang. Misalnya gimana? Nah, jadi begini, kalau tangkapan saya tentang pengertian kota peradaban itu adalah tadi saya sebut pertama adalah bagaimana sumber daya manusia yang ada di kota Samarinda, sikap mentalnya perlu dibenahi. Nah, sementara itu pengertian peradaban sendiri itu sangat luas. Artinya tadi saya katakan lebih kepada sikap mental. Katakanlah bagaimana selama ini masyarakat Samarinda, mohon maaf, memang kalau diperhatikan sikap mental, terutama berkaitan dengan disiplin, kalah misalnya dengan Balikpapan. Jujur saya katakan bahwa sikap mental dari warga Samarinda yang sangat heterogen ini terkadang itu tidak punya kepedulian yang tinggi. Katakanlah begini, ada satu saat di daerah Sempaja, di Simpangan Sempaja itu ada kerja bakti atau gotong royong menurunkan para aparatur pemerintah. Nah, anehnya penduduk dan pemilik ruko yang ada di sekitar itu jadi penonton, tidak mau ikut begitu. Padahal kita paham maksud aparatur pemerintah ini adalah untuk memberikan motivasi dan mengajak masyarakat untuk kerja bakti. Ini satu contoh kecil saja. Kemudian tidak adanya kedisiplinan, misalnya membuang sampah di tempat sampah pada jam yang sudah ditentukan. Artinya kemudian lagi kita sebagai warga kota ini memang sudah diatur gitu ya? Itu dalam tanda petik sulit diatur. Nah, di samping itu juga kenapa masyarakat Samarinda ini sulit diatur? Karena aturan yang dibuat oleh pemerintah, apakah itu perda atau perwali dan lain sebagainya, tidak ada upaya untuk diaplikasi di masyarakat. Dan kalaupun sudah diaplikasi di masyarakat, dilaksanakan di masyarakat, ternyata unsur pengawasan dan kontrol itu tidak dilakukan. Contoh lagi, ada perda yang mengatur tidak boleh memberikan uang kepada pengemis dan gepeng di persimpangan jalan. Ya. Karena tidak ada kontrol dari instansi terkait, katakanlah Satpol PP, akhirnya itu tidak jalan. Kemudian disebut bahwa ada CCTV yang memantau kalau kita ngasih uang. Ternyata juga tidak ada tindakan apabila warga itu melanggar. Akhirnya sudah tak peduli lagi untuk apapun yang dibuat, peraturan apapun yang dibuat oleh pemerintah. Jadi inilah harapan baru di pemerintahan yang sekarang ya, Pak Andi Harun dengan Rusmadi Wongso. Ya. Artinya ini perlu perubahan. Kesikapan, ketegasan pemerintah juga diperlukan. Dan bagaimana mungkin di closing statement kita tentang Kota Samarinda dulu, mungkin beberapa menit supaya kita lihat bahwa tadi ada soal kota peradaban, tetapi kita harus juga menyadari bahwa di depan mata kita ada banyak persoalan yang dialami masyarakat Samarinda seperti banjir, terus kemudian tadi kan perilaku juga oke, tapi soal banjir, soal masalah-masalah di tempat kita lah. Gimana harapannya? Jadi harapan saya sangat besar bahwa kepada Dr. Andi Harun sebagai wali kota dan Dr. Rusmadi sebagai wakil wali kota. Pertama, saya melihat bahwa pasangan ini mempunyai kelebihan masing-masing. Andi Harun itu punya kemampuan politik, dia sebagai politikus. Mudah-mudahan dia hanya tidak pandai bertata kata begitu. Tapi juga mampu pandai bertata kata. Ya. Tidak hanya pandai berkata-kata. Ya, bertata kata. Okay. Dan kemudian Rusmadi Wongso itu sebagai wakil wali kota
itu dia punya pengalaman akademis, kemudian pengalaman sebagai guru, juga karir puncaknya sebagai sekda. Saya harapkan juga buat Bung Rusmadi Wongso itu mampu bekerja, mampu membuat program-program yang tidak melulu itu berskala makro, tapi mikro dengan masyarakat, menyentuh langsung ke persoalan-persoalan masyarakat. Nah, ini makanya 100 hari program Andi Harun dan Rusmadi saya pikir itu sudah bagus, sudah baik, tinggal bagaimana aplikasinya di masyarakat. Kemudian yang terakhir, saya teringat omongan dari Rusmadi Wongso juga bahwa kita menekankan koordinasi, meskipun ternyata koordinasi itu gampang diucapkan tapi sulit dilaksanakan. Nah, saya pikir ini Rusmadi punya kiat khusus bagaimana supaya koordinasi sebagai kunci kata, sebagai kata kunci dalam pembangunan itu bisa dilaksanakan baik di aparatur pemerintah maupun di masyarakat. Saya kira itu Bung Ucok. Baik, kalau gitu terima kasih Bung Hamdani, terima kasih yang karena acara kita pun sudah di ujung, sudah selesai pelantikannya. Saya lihat di sana, kita akan pamit dulu dari sini, kita akan sambung lagi nanti dalam podcast yang berikutnya. Terima kasih Bung Hamdani. Sama-sama. Selamat pagi.